Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Imelda Jenia SAG dengan NIM 25869050827 LPTK Santo Yakobus Merauke. Saya sekarang mengajar di SMP Negeri 5 Doso, Kabupaten Manggarai Barat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Adik-adik, apa kabar? Baik. Masih semangat? Masih. Harus ya? Yo. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau mengajak adik-adik untuk berdoa dulu. Semuanya berdiri. Yang dapat tugas untuk memimpin doa hari ini, segera maju di depan kelas. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepada atas segala berkat dan rahmat yang selalu kami alami hingga pada saat ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan KBM kami. Sudi kiranya Engkau tetap menjaga dan melindungi kami. Namamu kami puji hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Fistin yang telah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Adik-adik, Ibu mau mengecek kehadiran adik-adik ya. Semuanya hadir ya adik-adik? Hadir. Oke adik-adik, topik pembelajaran kita hari ini adalah panggilan murid Yesus. Paham? Paham. Bagaimana topiknya? Panggilan murid Yesus. Nah, ada pencapaian dari pembelajaran ini, yaitu peserta didik memahami Yesus yang memanggil para murid. Nanti di sini kita bahas bagaimanakah Yesus itu memanggil para murid. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami makna panggilan murid Yesus sebagai wujud kasih Allah. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, di sini sebentar tahu, oh beginilah cara Yesus memanggil para murid melalui kita belajar teks kitab suci. Yang ketiga, adik-adik peserta didik dapat mengidentifikasi panggilan Yesus. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyebut syarat mengikuti Yesus dan mengedepankan kasih Allah. Yang terakhir, peserta didik dapat mewujudkan tugas pewartaan Yesus melalui pelayanan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang kita bahas sebentar. Oke adik-adik, sebelum kita masuk pada topik hari ini, kita buat sepakat dulu. Yang pertama, saat pembelajaran berlangsung, jangan ribut dan mengganggu teman. Bagaimana, setuju? Setuju. Yang kedua, saat pembelajaran berlangsung, tidak boleh keluar dari ruangan tanpa izin dengan guru. Ya, berarti di sini berusaha untuk disiplin ya. Yang berikut, sebelum kita lanjut pembelajaran juga, mungkin adik-adik masih ingat pelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Semuanya ya, coba Joey. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Benar tidak? Benar. Yang kedua. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Oke, baik. Benar tidak? Benar. Ya. Yang ketiga. Ya. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan nyata atau mujizat. Iya, banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Seperti mujizat menyembuhkan orang
buta, orang tuli, dan membangkitkan orang mati. Oke adik-adik, sebagai tes awal dari materi hari ini, adakah yang merasa kalau saat ini adik-adik dipanggil Yesus? Ada? Apa yang adik-adik lakukan kalau adik merasa sedang dipanggil Yesus? Ya, belajar. Dan apa yang lain? Rajin datang sekolah. Nah, adapun pemahaman bermakna ya. Yang pertama, peserta didik menanggapi panggilan murid Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harus mampu ini. Yang kedua, mengidentifikasi nilai panggilan murid Yesus. Bagaimana, paham? Oke. Nah, adapun pertanyaan lanjutan ya. Di antara adik-adik mungkin ada yang tahu nama murid-murid Yesus. Simon. Ya, yang lain? Andreas. Oke. Apakah kita ini termasuk murid Yesus? Termasuk. Nanti kalau begini ke depannya kalian harus mampu untuk mewujudkan sebagai murid Yesus itu ya. Melalui perbuatan apa, baik. Oke, sekarang kita masuk pada pembelajaran inti. Melalui apa? Ini sebentar saya akan menayangkan lagu. Nah, inilah yang menjadi pokok masalah dari pembelajaran kita hari ini. Adik-adik menyimak dulu video ini ya. Oke. Nah, sambil kita praktekkan berdiri. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Lihat lagi depan. Ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oke, adik-adik, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Nah, adik-adik, pembelajaran kita ini tadi tentang panggilan murid Yesus. Nah, kegiatan selanjutnya, silakan adik-adik masuk dalam kelompok masing-masing. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya, jangan lupa. Ini kelompok 1, kelompok 1 ya. Ini kalian punya teks ya. Nah, baca teks kitab suci untuk membantu mengerjakan tugas yang saya berikan lewat apa? LKPD. Baca ini ya. Nanti ada juga pendukung lain sebentar melalui video. Ya, ini Ariel punya. Semuanya sudah dapat ya adik-adik. Perhatikan di sini ya. Ini LKPD. Ibu sudah tulis di sini dia punya pertanyaan. Di sini juga ada petunjuk. Bagaimana arahan kerjanya, lihat di LKPD. Di sini ada 5 pertanyaan. Kelima pertanyaan ini sebentar wajib untuk diskusi dalam kelompok. Di sini sebentar adik-adik saling berbagi ya, pengetahuan dari misalnya dari si Joey bisa berbagi pengalaman itu dengan Billy. Maka disinilah adik-adik itu bisa bekerja sama. Lihat petunjuknya. Sudah jelas? Sudah. Oke. Bagaimana teks yang saya bagi tadi? Sudah cukup jelas? Jelas. Oke. Adik-adik, ibu juga mau membantu adik-adik untuk menyimak 2 video. Mau tidak? Mau. Ya. Apa yang ditayangkan di video ini diceritakan juga di teks yang saya
bagikan tadi ya. Lalu mengikut dia dan lebih mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berseru-seru kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian ketika Yesus pergi ke Sudah ya? Cukup jelas adik-adik? Jelas. dia melihat dua bersaudara, Simon dan Andreas. Yesus berjalan di danau Galilea. Dia melihat dua bersaudara, Simon dan Andreas, sedang menjaga ikan. Mereka adalah nelayan biasa, tidak tahu bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Tanpa ragu, mereka meninggalkan jalan mereka dan mengikuti. Lama kemudian Yesus melihat dua saudara lainnya, Yakobus dan Yohanes. Mereka sedang memperbaiki jalan perahu bersama mereka. Yesus memanggil mereka juga, dan mereka pun meninggalkan nelayan dan perahu mereka. Dengan iman yang besar, keempat mereka meninggalkan kehidupan mereka. Mereka memilih mengikuti Yesus. Tidak tahu pertolongan luar biasa apa yang ada. Panggilan Yesus masih bergema hari ini. Ikutlah aku. Apakah kita siap meninggalkan jalan kita dan mengikutinya? Subscribe. Tuhan memberkati Anda dan keluarga. Itu sudah dia punya video ya. Sudah cukup jelas? Sudah. Silakan untuk mengerjakan LKPD itu tadi. Adik-adik sudah selesai semua ya? Sudah. Nah, sekarang silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, adapun kriteria penilaian sebentar. Ini Ibu sudah siapkan, ini dia punya format ya. Bagaimana adik-adik mempresentasikan itu? Bisa? Oke, siapa yang mau untuk mempresentasikan yang pertama? Kami, Bu. Berarti semuanya sudah ya? Sudah. Oke, yang mempresentasikan pertama adalah kelompok 1. Oke, kepada kelompok 1 dan kesempatan Ibu berikan. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pertanyaan nomor 1. Siapa saja yang dipanggil Yesus dalam 2 kisah di atas dan apa pekerjaan mereka? Jawabannya, Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan Lewi. Mereka adalah nelayan dan pemungut cukai. Pertanyaan nomor 2. Apa yang istimewa dari cara Yesus memanggil mereka? Jawabannya, Yesus tidak memilih orang yang hebat atau suci, tetapi orang biasa. Ia memanggil dengan kasih dan tujuan ilahi. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana tanggapan mereka terhadap panggilan Yesus? Jawabannya, mereka langsung meninggalkan pekerjaan dan keluarga untuk mengikuti Yesus. Tanda ketaatan dan iman. Pertanyaan nomor 4. Apa arti kiasan penjala manusia bagi hidup remaja sekarang? Jawabannya, penjala manusia berarti membawa orang lain kepada Allah melalui perkataan dan perbuatan baik. Pertanyaan nomor 5. Apa syarat untuk menjadi murid Yesus menurut Matius bab 16 ayat 24 dan Lukas bab 9 ayat 22? Jawabannya, syaratnya menyangkal diri, memikul salib, dan setia mengikuti Yesus tanpa menoleh ke belakang atau setia pada pilihan iman. Teman-teman dan Ibu, itu saja hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih.
Oke, mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Oke adik-adik, sebelum kelompok 1 ini pulang atau kembali ke tempat duduknya, mungkin dari kelompok 2 dan kelompok 3 ini ada yang mau bertanya. Adakah? Oke, kalau tidak ada, kami mempersilakan kepada kelompok 1 untuk kembali ke tempat duduk. Waktunya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi. Kepada kelompok 2, waktu dan kesempatan Ibu berikan. Mari kita beri tepuk tangan. Di sini. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Maria Darmiana Harsin, bisa dipanggil Ersi. Nama saya Cynthia Julia, bisa dipanggil Sri. Nama saya Abdul Malik Kuswa Firman, bisa dipanggil Kuswa. Kenalkan nama saya Yesus Bunda Karno, bisa dipanggil Bunda. Kenalkan nama saya Petrus Karno Chandra, bisa dipanggil Petrus. Pertanyaan nomor 1. Siapa saja yang dipanggil Yesus dalam 2 kisah di atas? Dan apa pekerjaan mereka? Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan Lewi. Mereka adalah nelayan dan pemungut cukai. Pertanyaan nomor 2. Apa yang istimewa dari cara Yesus memanggil mereka? Yesus tidak memiliki orang yang hebat atau suci, tetapi orang biasa. Ia memanggil dengan kasih dan tujuan ilahi. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana tanggapan mereka terhadap panggilan Yesus? Mereka langsung meninggalkan pekerjaan dan keluarga untuk mengikuti Yesus tanpa bertahan. Pertanyaan nomor 4. Apa arti kiasan penjala manusia bagi hidup remaja sekarang? Penjala manusia berarti membawa orang lain kepada Allah melalui perkataan dan perbuatan. Pertanyaan nomor 5. Apa syarat utama untuk menjadi murid Yesus? Menurut Matius 16 ayat 24 dan Lukas 9 ayat 62, syaratnya menyangkal diri, memikul salib, dan setia mengikuti Yesus tanpa menoleh ke belakang. Setia pada pilihan ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Oke, mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Adik-adik, kelompok 2 ini sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, bagaimana jawaban dari kelompok 2 ini? Sudah cukup jelas? Jelas. Oke, sebelum kelompok 2 ini kembali ke tempat duduk, mungkin di antara adik-adik ini juga ada yang mau bertanya. Silakan kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mau bertanya, siapa saja yang dipanggil Yesus dalam 2 kisah di atas dan apa pekerjaan mereka? Oke, silakan. Jawabannya, Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan Lewi. Mereka adalah nelayan dan pemungut cukai. Oke, bagaimana kelompok itu? Puas? Puas. Nah, silakan untuk kembali ke tempat duduk. Mari kita tepuk tangan. Silakan kepada kelompok 3 ini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke, waktu selanjutnya kami mempersilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja. Pada pasien hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Oke. Perkenalkan, nama saya Franciscus Habib Utama, bisa dipanggil Habib. Perkenalkan, nama saya Christina Nias, bisa dipanggil Tina. Perkenalkan, nama saya Angela Sura Eko, bisa dipanggil Andi. Perkenalkan, nama saya Berita Batara, bisa dipanggil Cuma. Pertanyaan nomor 1. Siapa saja yang dipanggil Yesus dalam 2 kisah di atas dan apa pekerjaan mereka? Jawabannya, Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan Lewi. Mereka adalah nelayan dan pemungut
Jawabannya, mereka langsung meninggalkan pekerjaan dan keluarga untuk mengikuti Yesus. Tanda ketaatan dan Pertanyaan nomor 2. Apa arti kiasan penjala manusia bagi hidup remaja sekarang? Jawabannya, penjala manusia berarti membawa orang lain kepada Allah melalui perkataan dan perbuatan baik. Pertanyaan nomor 5. Apa syarat utama untuk menjadi murid Yesus menurut Matius bab 16 ayat 24 dan Lukas bab 9 ayat 22? Jawabannya, syaratnya menyangkal diri, memikul salib, dan setia mengikuti Yesus tanpa menoleh ke belakang, dan setia pada pilihan. Terima kasih ya Tuhan untuk pertanyaan itu. Dan terima kasih. Oke, mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Nah, sebelum adik-adik ini juga kembali ke tempat duduk, mungkin adik yang ada di kelompok 1 dan kelompok 2 ini ada yang ingin bertanya. Nah, silakan. Terima kasih atas waktu dan bagaimana tanggapan mereka terhadap panggilan Yesus? Diskusi. Ulang Mereka lagi. langsung meninggalkan pekerjaan dan keluarga untuk mengikuti Yesus. Tanda ketaatan. Oh, mereka segera mengikuti Yesus dan meninggalkan pekerjaan mereka. Bagaimana? Puas? Puas. Oke. Kalau sudah merasa puas, kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 3. Adik-adik kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, kegiatan selanjutnya sebelum adik-adik mengumpulkan LKPD ini ya. Nanti LKPD ini ibu akan ambil nilainya nanti. Adik-adik, mungkin di antara adik-adik ini juga tadi ada yang belum paham. Saya mempersilakan kepada kelompok siapa saja yang ingin bertanya kepada kelompok lain. Satu saja, satu pertanyaan. Oh, pilih ya. Di sini Billy. Ya. Dari ke-12 murid Yesus ini, saya lupa. Siapakah yang menjual Yesus? Saya. Oke, ini pertanyaan menarik sekali. Menarik tidak? Menarik. Nah, karena ini materi, waktu SD juga dulu adik-adik pernah dapat ya. Iya. Pernah dapat ke-12 murid Yesus. Nah, hari ini adik kita Billy ini bertanya, siapa yang menjual ya? Yang menjual Yesus. Silakan kepada jangan dulu kelompok ini, biar kelompok ini yang jawab. Dari kelompok ini yang menjawab itu adalah Ariel. Yudas Iskariot. Kelompok ini benar tidak? Benar. Benar. Ini tadi yang tidak tahu ya. Adik-adik, kelompok ini sudah memberikan jawaban. Yang menjual Yesus itu adalah Yudas Iskariot. Dan itu jawaban sangat benar. Bagaimana adik Billy? Puas tidak? Puas. Silakan. Sebelum adik-adik mengumpulkan LKPD itu, coba periksa kembali ya. Periksa kembali. Kalau memang sudah, silakan adik-adik untuk mengumpulkan LKPD itu. Silakan. Oke, adik-adik. Kegiatan diskusi tadi sudah berjalan dengan lancar. Yang terakhir ini, Ibu akan menyimpulkan keseluruhan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita hari ini tadi, panggilan murid Yesus. Harus tahu bahwa dalam teks tadi yang berinisiatif untuk memanggil para murid itu adalah Yesus. Adapun syarat juga untuk mengikuti Yesus. Tetapi tahu dulu mengapa Yesus memanggil para murid. Yesus memanggil para murid tadi yaitu para nelayan. Andreas, Levi, siapa yang lain tadi? Yakobus. Nah, Yesus memanggil mereka untuk mewartakan kerajaan Allah. Melalui tindakan kita setiap hari yaitu saling mengasihi, saling membantu sesama untuk mewujudkan kerajaan Allah.
Yesus juga memanggil para murid untuk menjadi sahabatnya. Sahabatnya dalam hal apa? Sahabat dalam mewartakan kerajaan Allah. Adik-adik, panggilan itu adalah ajakan. Panggilan Yesus ini mengajak murid-muridnya untuk mengikuti jalan yang benar. Tidak ada ceritanya bahwa Yesus memanggil mereka untuk apa? Bunuh diri. Yesus memanggil mereka untuk apa? Mengajarkan hal sombong. Tidak ada ceritanya. Yesus memanggil para murid untuk apa? Mengarahkan para murid itu ke jalan yang benar. Nah, reaksi para murid, ya adik-adik, reaksi para murid saat Yesus memanggil itu apa? Mereka langsung mengikutinya dan mereka meninggalkan segala pekerjaannya. Nah, pernahkah kalian ini saat guru memanggil kalian langsung, misalnya saat adik-adik bekerja tugas, ada panggilan dari kantor, langsung tidak? Langsung. Ada juga yang pernah menolak. Nah, adik-adik, konsekuensi terhadap panggilan Yesus harus meninggalkan apa? Keegoisan, meninggalkan keegoisan kita. Yesus memanggil para murid dan juga termasuk kita untuk apa? Mewartakan kerajaan Allah. Adik-adik, syarat untuk mengikuti Yesus itu tadi, di teks sudah cukup jelas tadi. Pertama, berani untuk menyangkal diri. Berani menyangkal diri yaitu apa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Tidak mementingkan keinginan diri sendiri. Iya, mengingat atau selalu apa? Mendahulukan kepentingan bersama. Nah, itulah yang diinginkan oleh Yesus. Nah, inti dari materi panggilan murid Yesus ini tadi, kita berusaha untuk mengikuti jalan yang benar. Setuju? Setuju. Nah, adik-adik, sekian penjelasan singkat dari Ibu. Nanti untuk selanjutnya, Ibu sudah bagi ringkasan ya? Sudah. Nah, ringkasan itu perlu belajar di rumah supaya ada kegiatan atau aktivitas setelah pulang sekolah. Sekarang kita masuk pada kegiatan apa? Penutup. Iya, ini sudah penutup. Adik-adik isi ini lembar refleksi. Di sini Ibu sudah kasih dia punya pertanyaan. Nanti adik-adik tinggal centang saja. Ya. Silakan. Sudah? Ya. Adik-adik kembali ke tempat duduk masing-masing supaya langsung tes akhir. Ya. Ibu mau mengukur kemampuan adik-adik. Cepat ya adik-adik. Sudah? Ya. Adik-adik, ini tes akhir ya. Di sini Ibu sudah kasih pertanyaan. Tinggal adik-adik pilih. Ini pilihan ganda. Ya, sambil adik-adik mengisi tes akhir itu, nanti tugas Ibu kirim lewat WA. Sudah? Sudah. Kumpul. Nanti kumpul di satu orang saja. Nanti minggu depan kita masuk pada materi perutusan murid Yesus. Nah, waktunya kita untuk berdoa. Mari kita semua berdiri dan satu orang memimpin doa. Silakan. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah isi lembar refleksi. Ada 3 pertanyaan tadi ya. Usahakan renungkan itu di kehidupan adik-adik ya. Terima kasih, Bu. Oke, adik-adik silakan istirahat. Terima kasih.